Akhirnya. Aku tahu. Ya sanggup. Menjelang kelulusannya, putri bungsunya ini tentu butuh banyak sekali biaya. Sementara dirinya hanyalah buruh serabutan dengan penghasilan yang seringkali tak menentu. Yang sehari-hari ini sengge hari-hari kucing fotokopi, sing opo ngoten niku nggih namung usaha kula nggih, Mbak. Fotokopi setiap ajeng ujian iki kan tiap hari enten kemawon fotokopi. Sebagai seorang ibu, Sumarni hanya ingin melihat anak-anaknya tumbuh bahagia dan mengantarkan mereka meraih cita dan asa di masa depan. Demi buah hatinya, ibu beranak dua ini rela melakukan pekerjaan apapun, termasuk menjadi buruh di pabrik tahu. Ajeng goleke pangan anak, nggih kula rewangi napa nggih mboten napa-napa lah. Sepenting golek duit buat halal. Pabrik ini hanya memproduksi tahu 3 kali dalam seminggu, sesuai dengan jadwal hari pasar di daerah Jawa. Di sini Sumarni hanya bertugas sebagai penggoreng tahu saja. Kula namung seminggu sepindah. Mengke yang tadi sok kadi rame, ngoten kula diken ngewangi. Mboten nggih mboten. Tahu merupakan makanan asal negeri Tiongkok yang terbuat dari endapan perasan biji kedelai. Meskipun tak berbeda dari tahu pada umumnya, tahu Wonogiri teksturnya lebih keras dan juga lebih awet. Penikmat terutama para perantau dari Wonogiri, Jawa Tengah. Sebelum dapat diolah menjadi tahu, biji-biji kedelai sebagai bahan baku utama harus terlebih dahulu melalui tahap perendaman selama kurang lebih 3 jam. Perendaman ini bertujuan untuk melunakkan biji kedelai agar mudah digiling, serta mendapatkan bubur kedelai dengan sari yang lebih banyak. Biji kedelai digiling hingga menjadi bubur dengan ditambahkan air yang dialirkan untuk memudahkan bubur kedelai mengalir ke tempat penampungan. Hal ini juga bertujuan agar mendapatkan sari kedelai yang lebih banyak. Proses berikutnya adalah perebusan selama kurang lebih 30 menit hingga mendidih. Saat dimasak, bubur kedelai juga diberi tambahan air agar sari kedelai yang diperoleh lebih maksimal. Untuk mempercepat proses pemasakan, biasanya bahan bakar yang digunakan adalah kayu bakar. Namun untuk menekan biaya produksi, pabrik tahu ini lantas memanfaatkan sekam padi sebagai bahan bakar. Usai direbus, bubur kedelai kemudian disaring menggunakan kain belacu. Sambil terus diayak, tambahkan larutan pengendap atau air biang yang akan membantu proses penggumpalan. Penyaringan ini dilakukan untuk memisahkan ampas kedelai yang kasar dengan sari kedelai. Ampas tahu akan tetap bertahan dalam kain saringan. Sementara sari kedelai yang berwarna seperti susu akan jatuh ke dalam bak penampungan yang sudah disiapkan di bagian bawah. Sari kedelai inilah yang nantinya akan diolah lebih lanjut untuk menjadi tahu. Sedangkan ampas tahu biasanya dimanfaatkan warga sekitar sebagai pakan ternak. Sambil diaduk, sari kedelai hasil penyaringan kemudian ditambahkan cairan kecutan.
Air kecutan merupakan hasil fermentasi mikroorganisme dari air sisa penggumpalan yang dibiarkan selama semalaman. Hal ini bertujuan agar sari kedelai dapat mengendap dengan baik dan berubah menjadi gumpalan padat protein. Inilah yang menjadi proses kunci pembuatan tahu. Proses pengadukan juga harus dilakukan secara lembut dan perlahan selama sekitar 15 menit. Air mulai dikurangi sedikit demi sedikit untuk meminimalisir terbawanya endapan protein kedelai. Maka digunakanlah potongan karung plastik yang diberi pemberat berupa keranjang kayu. Penggunaan pemberat dari keranjang ini bermaksud agar sari kedelai yang telah menggumpal tidak terpecah. Air sisa pengendapan ini tidak lantas dibuang, melainkan dimanfaatkan kembali menjadi air kecutan pada proses pembuatan tahu berikutnya. Gumpalan protein kedelai kemudian dipindahkan ke dalam cetakan berupa kotak bambu yang sebelumnya sudah diberi alas kain. Pemberian alas kain ini berguna untuk menjaga kepadatan tahu. Agar mendapatkan kepadatan tahu yang sempurna, gumpalan-gumpalan protein pada cetakan lalu dipres menggunakan alat yang terbuat dari batu. Proses ini juga bertujuan untuk meniriskan kadar air dalam tahu. Tahu yang telah dicetak rapi kemudian disusun pada rak bambu sambil diangin-anginkan. Tahu baru dapat dipotong setelah dingin. Bila masih hangat, kepadatan tahu belum sempurna sehingga sulit untuk diiris dan mudah hancur. Pekerjaan menggoreng tahu Sumarni lakoni sejak 3 tahun lalu. Sebagai orang tua tunggal, Sumarni harus terus memutar otak agar bisa mendapatkan lembaran rupiah. Selain desakan kebutuhan hidup sehari-hari, masih ada tanggungan biaya sekolah yang harus ia penuhi. Di tempat ini, tahu dijual secara eceran. Tahu besar seukuran 3 x 3 cm dijual seharga Rp500. Sedangkan tahu kecil dengan panjang dan lebar separuhnya dihargai Rp200 per buah. Di rumah tetangganya inilah tempat Sumarni biasa melakoni pekerjaan keduanya sebagai asisten rumah tangga. Di rumah ini, tugas utama Sumarni adalah mengurus segala keperluan Sanem, sang empunya rumah. Usia Sanem yang merangkak senja memang tak memungkinkan bagi tenaga tuanya untuk melakukan segala aktivitas seorang diri. Karenanya jasa Sumarni sangatlah berarti bagi Sanem dalam menunjang keperluannya sehari-hari. Sakniki nggih Mbak, upami tenggene Mbah Sanem sewulan 300 nggih. Namung cukup kangge sangu anak sekolah. Terus dereng lain-laine. Lain-laine nggih napa nggih Mbak? Namung samping-sampingan enten tiyang ngaken. Niku pun alhamdulillah saestu Mbak kula pun asal sampingan. Karena sering terdesak kebutuhan, terutama keperluan sekolah anaknya, Sumarni pernah memberanikan diri untuk meminjam pada bank keliling. Namun selain harus menghadapi resiko membayar yang lebih tinggi, ia juga sering dihantui ketakutan bila belum menyicil utangnya. Kula pertama ngampil niku 200.
Kalih atus niku yang tiap minggu niku 26.000 Mbak. Lah kula etang-etang kan saya dangu ke abot. Lah gandeng tiyang kepepet niku wae to, dados nggih kula teruske. Di saat seperti itulah, terkadang ia mencoba mencari jalan keluar dengan membicarakannya pada Sanem. Beruntung, sang majikan mau mengerti keadaannya dan memberinya dukungan moral dan juga material. Wis ora usah bingung-bingung dong, koyo kowe yen ora upamane kowe ora duwe beras, kowe nggawa beras kok kene sik kowe duwe ya balekno ngoten. Saat ini Sumarni hanya tinggal berdua saja dengan si bungsu Lia. Putri pertamanya telah tinggal terpisah mengikuti jejak sang suami yang mencari penghidupan di Kalimantan. Rumah inilah yang menjadi saksi bisu perjuangan Sumarni merawat 2 orang yang menderita sakit sekaligus. Sang suami yang menderita stroke selama 5 tahun, serta ibu mertua yang juga menderita sakit sehingga tak dapat lagi beraktivitas. Pernah lho Mbak nggih, kula ngopeni bapak kali mbae ngatos kula rewangi pontang-panting, mlaku mriki. Terus kula nggih nyekolahke lare kula. Manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang menentukan. Keinginan Sumarni untuk dapat menyaksikan kesuksesan kedua buah hatinya bersama, kini pupus sudah. 1,5 tahun lalu suami tercintanya telah berpulang ke pangkuan ilahi. Cita-cita kula ke anake dugi saking pados arto kula tesih enten tiyang kalih malah sakniki sampun disiki. Saat ini Lia, putri bungsu Sumarni, tengah duduk di bangku kelas 3 SMA di salah satu sekolah swasta. Satu-satunya sekolah yang terdekat dari tempat tinggalnya. Waktu kelas 1 SMA, Lia pernah 1 tahun mendapat keringanan biaya sekolah berupa bantuan siswa miskin. Namun setelahnya, semua biaya sekolah kembali menjadi tanggungan sang ibu sepenuhnya. Tak pelak lagi, menjelang kelulusannya kini, Lia membutuhkan biaya yang tak sedikit untuk menebus syarat-syarat kelulusannya. Bahkan remaja 17 tahun ini pernah nyaris tak dapat mengikuti ujian karena menunggak banyak biaya. SPP belum lunas 5 bulan, jumlahnya 600.000. Ini udah mau ujian, harus dibayar semua. Nggak dapat kartu biasanya, tapi kalau ya sekolah itu ya kadang memberi keringanan kepada siswanya yang kurang mampu buat lunasin kapan, kadang ya dapat dispensasi. Saat melihat anak perempuannya, rasa letih Sumarni setelah seharian bekerja pun sirna seketika. Baginya putri bungsunya inilah satu-satunya masa depan yang ia miliki kini. Di kelas, Lia termasuk murid yang mendapat peringkat. Kondisi perekonomian yang begitu sulit serta ejekan dari mulut-mulut jahil tak pernah membuatnya patah arang. Ia terus memantapkan langkahnya untuk meraih kesuksesan. Biasa orang nggak punya kan, dia mau ngomongin pengen sukses biar nggak diajak sama tetangga terus. Bagi Lia, kebahagiaan sang ibunda tercinta adalah cita-cita terbesarnya. Ia ingin sekali membalas pengorbanan ibunya yang selama ini sudah bekerja begitu keras dalam membesarkannya.
Kak sehat terus, bisa sama-sama sama saya sampai saya sukses dan Mama bisa bahagia. Ujiannya kapan? Ujiannya tanggal 13, kayak wis kon bayar sing ujian. Lah apa wis do bayar kabeh? Wis, ya akeh sing wis bayar. Aku tak golek duit dhisik dienggo bayar ujian. Ya saiki Mama kan urung iso ngekeki. Ya sabar wae dhisik ya. Aja wong jenenge ya lagi kegolekan. Mama engko yen wis enek duit ya terus tak bayar ke sekolah. Saiki ya kowe kudu sabar. Bagi Sumarni, uang sekolah sebesar Rp120.000 per bulan, ditambah kebutuhan sekolah 20 hingga 30.000 setiap harinya, terasa begitu berat. Apalagi, kini ia harus berjuang mencari nafkah. Pesakno Mama ya dok. Tak golek duit dhisik. Mama malah melu susah kowe nangis. Ya pengennya ntar aja lanjutin sekolahnya, udah pengen bekerja, ya bantu Mama cari duit. Wah, mugi-mugi anak kula benjing yen saged nyambut damel, saged nyambi ke sekolah malih napa sing dadi cita-citane kersane kelampahan, Mbak.